Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Budiman ST. Hari ini kita nggak bahas tentang mainan RC ataupun Tamiya ya. Hari ini saya mau ngebahas satu motor yang lagi viral dan memang sampai inden-inden banyak ya. Ini dia Yamaha NMAX Turbo TechMate Ultimate. Jadi kenapa saya sampai bahas motor ini? Karena ya selain juga pengalaman pengguna NMAX sebelumnya, saya dulunya menggunakan NMAX generasi pertama dan itu hampir 10 tahun saya nggak ganti motor. Karena sudah nyaman dengan NMAX, gaya berkendaranya, posisi duduknya, tarikannya gitu kan. Jadi sampai dengan kemarin itu saya belum ada pikiran mau ganti motor selain motor NMAX. Generasi kedua muncul dengan desain yang lebih bulky, lebih gemuk gitu kan. Hampir pengen ambil juga tapi ternyata rezekinya belum ada gitu. Jadi tertunda. Sampai akhirnya muncul Honda ADV. Honda ADV yang adventure ya 160 cc itu betul laki banget, keren. Cuman pas saya cobain di pameran Manau itu saya jinjit gitu kan. Tinggi saya cuma 165 cm. Pakai itu jinjit ya kurang nyaman. Cuman kalau dari segi desain, rangkanya juga bagus, fitur-fitur keren gitu kan. Suspensinya oke. Cuman pada saat tanya istri, gimana ini mau ambil ini kira-kira aman nggak? Ternyata dia nggak suka desainnya, terlalu kotak-kotak katanya. Ya udah kalau sudah nggak SNI susah ya. Jadi akhirnya kita batalkan. Sampai dengan terakhir 2 bulan lalu kurang lebih Yamaha rencana mengeluarkan produk terbaru atau varian terbaru dari NMAX yang disebut sebagai NMAX Turbo. Turbo dalam artian di sini turbo dalam tanda kutip ya. Itu sensasi turbo. Memang pada saat muncul NMAX Turbo saya nggak percaya langsung ya karena emang masa sih motor pakai turbo gitu kan. Jadi memang itu hanya suatu bukan gimmick tapi sebagai bahasa marketing lah seperti itu, bahasa promosi gitu. Nah, kenapa akhirnya saya pilih NMAX Turbo TechMate Ultimate? Jadi ini yang alhamdulillah versi yang paling tinggi. Sebelumnya hampir sempet mau gagal juga karena nyari yang NMAX yang Ultimate ini susah ya dan lama indonesianya. Akhirnya di PRJ saya bawa istri dan anak, kita coba lihat langsung unitnya, cobain langsung dan di sana langsung SPK. Cuman inden sebulan lebih gitu. Nah, hampir sebulan itu saya teror terus tuh namanya marketingnya ya. Ini kapan Mas? Ini kata kemarin sebulan bla bla bla. Akhirnya saya tadinya mau ambil, yaudah deh kalau nggak ada yang Ultimate yang TechMate biasa aja gitu kan. Jadi instrumen clusternya sudah full LED seperti X-Max gitu. Tapi alhamdulillah pada saat itu sudah mau deal, akhirnya tukang bakso lewat. Jadi akhirnya saya ambil yang TechMate Ultimate karena dikabarin sudah ada unitnya itu per tanggal 28 gitu. Jadi dianterin pada tanggal 31. Terima kasih dealer Hoki Mitra Sejati di Depok yang sudah mengusahakan saya mendapatkan unit Ultimate di daerah Cinere. Sepanjang perjalanan saya coba itu belum ada yang pakai gitu. Jadi termasuk proud juga ya kita pakai produk yang belum ada di jalan saat itu gitu. Jadi kenapa saya pilih ini? Kita lihat dari depannya dulu ya. Depannya ini windshieldnya sekarang lebih tegak. Ini udah windshield ganti ya karena aslinya itu sangat pekat. Saya mau taruh plat nomor di sini itu nggak kelihatan, bisa kena tilang nanti. Ini juga sebenarnya kayaknya yang belum boleh, nanti rencananya saya akan ganti yang bening ya. Ini betul kan lebih tegak, jadi angin tuh kayak membelah, jadi nggak langsung ke dada gitu. Nah turun ini lampunya yang keren banget. Lampunya ini dia sudah full LED dan ini motor pertama di Indonesia ya yang menggunakan dual LED proyektor. Jadi ini proyektor ini untuk lampu dekat dan ini untuk lampu jauhnya. Dan lampu jauhnya itu sangat terang sekali. Lampu dekatnya juga terang, ini lebar. Karena di sini kalau kita lihat lensa proyektornya itu ada kayak garis-garis itu untuk membelah cahaya biar nggak terfokus. Jadi ini garis-garis biar cahayanya kebelah. Kalau yang atas ini benar-benar full halus bulat lensanya, jadi itu benar-benar lurus ke depan dan itu jauh sekali dan sangat terang. Begitu. Nah untuk settingannya ada yang ketinggian kerendahan itu bisa disetting di dalam sini ada putarannya, tinggal putar aja dia terlalu rendah atau terlalu tinggi tergantung mungkin beban pengendaranya. Nah untuk DRL-nya keren banget. Ini makin tegas di sini, warna putih ya, nyala terang. Ini juga cukup terang. Harusnya kalau misalkan bisa disetting ini nggak usah nyala. Sebenarnya masih bisa ya pakai ini untuk di siang hari gitu, sudah terang.
Dan untuk sennya sekarang ada di samping kanan kiri. Ini juga udah pakai LED. Biasanya kan di sini kemarin ya. Yang generasi pertama saya itu sen di sini. Ini udah pindah ke atas begitu. Kalau dari strukturnya ini mirip seperti kakaknya X-Max. X-Max gitu ya. Jadi dia tegak dan ini lebih kokoh gitu. Nah, beda dengan yang generasi kedua, itu dia lebih lebar ya. Generasi kedua lebih lebar. Makanya yang generasi pertama itu mirip-mirip kayak gini dan itu saya suka. Untuk spakbor sekarang ada 2 bagian ya. Ini plastik kasar bentuknya. Plastik kasar dan ini samping seperti gayanya X-Max begitu. Untuk bagian spakbornya. Ya, dari samping seperti yang tadi saya sampaikan, ini tegaknya ini mirip, kalau sekilas nih mirip kayak X-Max yang versi kecilnya ya. Jadi ini lebih tegar dan saya suka. Di samping ini sama nih ada desain bumerangnya ya. Ini salah satu bagian yang saya nggak suka, bagian warnanya aja. Karena kemarin saya dapat untuk yang varian Techmac Ultimate ini hanya satu warna, Magma Black ini. Seperti ini dan sininya warna silver. Itu nggak nyambung banget dan ya mungkin garis mengenai desain mereka seperti itu. Tapi saya kalau desain itu kan selera ya. Tapi saya nggak suka. Akhirnya ini saya tutup pakai stiker Dove, pakai Max Decal. Begitu ini saya kasih ornamen bautnya dicat warna gold untuk menyerasikan komposisi warna aja. Jadi ini saya ganti saya tempel pakai stiker Dove. Nah, untuk bagian bawah juga ini bagian halus nih yang sangat rentan sebenarnya di sini sebelah sini karena pasti akan kecipratan aspal segala macam. Nanti rencananya mungkin akan dilapisi. Lanjut ke belakang. Bagian-bagiannya ini mirip dengan generasi pertama kedua ya. Bagian-bagiannya bagian tengah, bagian sininya ada, bagian belakangnya ada gitu. Cuman yang sekarang ini lebih ramping, jadi untuk yang tingginya seperti saya itu jadi tidak terlalu ngangkang dan jinjitnya nggak terlalu ketinggian. Nah, satu lagi nih bagian yang juga yang paling saya nggak suka warna di sini ya. Karena yang bawaannya adalah warnanya silver. Warna silver juga di sini kayak kurang matching, peleknya gold, ini gold gitu kan. Jadi akhirnya saya cat ulang menggunakan di tone premium yang bronze gold. Warnanya seperti ini ya, cukup mendekati dengan peleknya. Karena warna yang paling mendekati bronze gold. Begitu. Sebelum kita membahas tentang transmisi, kita ke belakang dulu. Nah, untuk bagian belakang, lampunya pada awalnya saya kurang suka ya. Karena emang mungkin kaget, gila Yamaha bikin desain kok begini lampunya, kayak lampu-lampu custom gitu kan. Tapi ternyata pas dia lihat posisi sen di bawah, yang tadinya saya kira nggak kelihatan, pada saat saya ambil naik motor di belakang, kita lihat ini cukup kelihatan. Karena kan kalau ini membutuhkan langgak gitu ya. Jadi kita dari belakang pun sudah cukup kelihatan gitu. Lampunya ini juga udah full LED. Bentuknya seperti ini lama-lama kalau dilihat keren juga, ganteng juga dengan gaya-gaya seperti ini ya modelnya. Ini udah standar internasional untuk pakai reflektor di sebelah samping. Lalu belakang dapat dudukan plat nomor. Ini reflektor untuk mata kucing bagian belakang. Spakbornya masih mirip dengan spakbor generasi kedua gitu, dan ini terlalu menonjol, nanti mungkin ada variasinya ke depannya ya. Begitu. Nah, untuk knalpot juga model baru, dan untuk yang versi Ultimate itu bedanya ada di knalpot. Ini ada garnish warna dicat, jadi ini dicat warna silver ya awalnya ya. Jadi bedanya itu di sini ini warna silver, dan itu jadi nggak nyambung. Akhirnya saya tutup pakai stiker 6D karbon begitu. Nah, untuk selebihnya di sini mirip-mirip, cuman karena ada penambahan motor transmission itu jadi ada perubahan begitu. Nah, yang saya suka dari motor NMAX adalah apa? Nih, stangnya di cover. Stangnya rapi ya, jadi kabel-kabel nggak kelihatan. Jadi ini salah satu bagian yang disuka, dan bentuknya juga sekarang makin keren. Lalu instrumen clusternya, speedometernya ini ada double 2. Atasnya ini untuk speedometer dan informasi, di bawahnya adalah infotainmentnya atau informasi-informasi ada di sini. Nanti ini banyak yang bisa kita jelasin, mungkin ada di video selanjutnya ya, karena ini banyak banget fitur-fiturnya yang bisa dilihat di sini. Seperti itu. Lalu spionnya biasa spion Yamaha NMAX ya, yang biasa gitu. Akhirnya karena kegedean akhirnya diganti. Nah, ganti juga untuk bisa safety juga. Jadi spion itu memang kita cari yang lensanya atau yang kacanya ini yang kaca cembung. Jadi walaupun spion kecil, tapi ini udah mencakup sebagian besar yang ada di belakang kita gitu. Jadi view-nya lebih atau angle-nya lebih besar. Jadi masuk semua di spion kecil ini. Itu ini spion Nemo yang cukup kokoh ya. Ya, bahannya juga kuat. Saya ganti pakai spion ini dan nggak terlalu keluar. Jadi saat misalkan kita nyelip-nyelip ini nggak mentok spion mobil orang gitu. Kalau misalkan emang kita mau jalan jauh dan butuh view yang lebih
luas lagi ke belakang, ini tinggal kita putar. Nah, akhirnya lebih lebar ke sini. Ini bisa lebih luas lagi pandangannya. Temen dia lebih lebar karena kan untuk touring biasanya kan kita akan membutuhkan visibilitas yang lebih luas lagi ke belakang. Tapi kalau untuk dalam kota cukup kita pakai yang seperti ini. Begitu. Lalu ada tambahan-tambahan di sini ada jalu ini buat melindungi rem kalau nggak sengaja kita jalan nyempil. Kalau kata mepet itu kita kena rem itu bahaya sekali ya, itu belakang ban depan bisa ngesot kalau mentok ke rem. Makanya saya pakai ini. Alasan ini bukan sebagai aksesoris tambahan juga, tapi untuk perlindungan itu. Untuk tombol-tombol sebelah kiri rame banget. Di sini ada tombol low beam, high beam, lampu. Di depan ada tombol mode dan ini untuk menu home, pemilihan menu-menu di sini banyak sekali. Ini sen kiri kanan, klakson, dan ini tombol yang fenomenal, tombol turbonya ibaratnya, Y-shift. Ini kalau di mobil kayak kita lagi mobil D, terus pada saat butuh akselerasi kita pencet OD atau turunin gigi, ini bisa lewat sini. Jadi ada 3 level pemindahan CVT atau pemindahan giginya, kurang lebih seperti itu. 1, 2, 3 yang terpampang di instrumen clusternya. Nah, sebelah kanan di sini ada apa namanya nih? Auto stop ya, auto stop system. Jadi pas saat kita berhenti berapa detik dia akan mati sendiri. Cuman itu akan mengkonsumsi aki ya. Tapi buat ngirit BBM ini cukup bagus. Lalu di sini ada tombol hazard. NMAX yang ini juga sekarang ada hazardnya. Jadi ini on off-nya pakai di sini dan di sini tombol start. Gitu sih kalau untuk bagian depan. Lalu untuk tombol bagian bawah ini juga udah saya list karbon untuk aksen karena di sini warnanya silver ya tadinya. Itu kurang matching dengan tema warna yang red magma black gini, pelek gold tapi di sininya warna silver begitu. Di sini udah pakai keyless, smart keyless ya kan. Jadi dari mulai seat, fuel sama mirip dengan yang sebelumnya begitu. Ini juga saya tutup untuk tutup bensin juga pakai stiker. Nah, untuk bagian konsol ini penyimpanan di sini cukup dalam ya. Ini bisa muat satu Aqua 600 mili ya, mineral ya, 600 mili, dan di sini ada charging port yang sudah Type C. Jadi kalau misalkan kita ngecas, kalau pakai yang ini udah gampang ya, kita tinggal colokin kabel Type C, udah bisa di sini. Cuman sayangnya nggak ada tutupnya. Jadi kalau kita lupa, HP di situ kelihatan banget, itu sangat berbahaya. Tapi nanti nggak lama biasanya NMAX di sini suka ada yang jual tutup bagasi di sini. Lalu sebelah kiri ini kecil penyimpanan. Ini saya pakai buat nyimpen sarung tangan sama kabel charger yang buat di situ. Gitu. Jadi ini cukup praktis kita buat nyimpen di sini. Gitu ya. Lalu kita ke jok. Joknya ini yang NMAX TechMax itu beda joknya ya. Jadi joknya ada dual kontur, di sini yang halus, ini yang kasar. Lalu jahitannya ada jahitan kuning emas ya yang mengkombinasikan warna di sini. Ini cukup keset. Kalau yang biasanya NMAX lama itu yang polos, itu saya kalau misalkan mau ini bisa melorot ke depan buat biar nggak jinjit gitu kan. Tapi kalau ini nggak bisa, kita harus angkat pantat baru geser gitu. Ini cukup enak kalau jok NMAX sudah terkenal empuk ya begitu. Dan ini behelnya juga modelnya beda dengan yang sebelumnya gitu. Oke, itu mungkin nanti untuk instrumen clusternya kita jelasin selanjutnya. Sekarang kita jelasin untuk transmisinya. Ya, transmisinya sekarang yang kita bahas. Ada nih transmisi yang dianggap sebagai turbonya di sini nih, transmisi YE CVT, Yamaha Electronic CVT. Kenapa dibilang elektronik? Karena penggerak CVT-nya itu yang biasanya sebelumnya pakai roller ya, tapi sekarang itu dirubah penggeraknya menggunakan motor. Motor itu ada sensor. Jadi pada saat putaran berapa, sensor membaca itu harus membuka ke berapa dan itu putaran akan terus meningkat. Nah, YCVT adalah memaksa si motor untuk membuka atau menutup pulinya gitu. Jadi misalkan pada saat kita menanjak, pada RPM sudah tinggi gitu kan, posisi puli udah naik nih. Itu kalau kita naik sepeda kan kalau posisi rantainya di atas kan berat ya. Nah pas kita nanjak itu kita pengen udah berat nih mesin, udah nggak ada tenaga kan. Kita turunin kan, kalau naik sepeda kita turunin biar lebih enteng. Nah kita pencet YCVT-nya itu, klik, dia akan ngebuka, posisi beltnya akan turun dan itu akan lebih enteng. Makanya pada saat dia turun, itu ada efek, nah itu efek turbonya tuh yang dibilang. Karena untuk akselerasi, harus kita mau nyalip, tanjakan, itu bisa lebih agresif karena ada power di situ. Nah temen banyak juga yang sudah mencoba YCVT ini, kalau bisa pakainya ini bisa lebih
agresif lagi, kita bisa menurunkan gigi pada saat udah masuk RPM atau torsi terbesar di mesin ini. Kita bisa lepas menggunakan pencetan mode di depan, itu posisi CV-nya akan normal kembali dan itu akan ada hentakan juga seperti itu. Itu untuk cara kita teknik berkendara sebenarnya. Nanti kalau udah biasa kita akan merasakan hal itu. Nah, sampai dengan sekarang saya baru 100 km kurang lebih. Ini baru masih pakai yang T-mode karena di situ kita ada dua mode T dan mode S. T-mode itu tone komuter, artinya yang ya slow buat jalan harian, buat pulang pergi kantor untuk ini. Tapi kalau untuk sport mode itu agresif, buat touring itu pakai yang sport. Jadi ada dua mode berkendara di NMAX ini. Jadi selain fitur turbo yang bisa menurunkan gigi tadi untuk akselerasi, kita juga menggunakan ada namanya mode berkendara yang T dan sport mode. Begitu. Nah, selain untuk mode berkendara T mode dan sport mode, itu dia bedanya adalah kalau di sport mode itu menambah RPM ya. Jadi RPM-nya itu udah sigap berakselerasi, jadi RPM lebih tinggi. Makanya konsumsi BBM juga lebih boros dibandingkan dengan yang T-mode. Selain transmisi yang baru ini, full baru dan pertama mungkin di motor Matic sekarang, tapi dulu juga ada beberapa motor yang menggunakan sistem seperti ini, tapi yang benar-benar viral, yang turbonya itu ya NMAX Turbo ini. Begitu, jadi selain transmisinya, mesinnya ternyata juga mesin baru. Ini mesin yang mirip dengan yang dipakai dengan Yamaha Lexi 155 ya. Jadi mesin Blue Core VVA. Dan itu ternyata di dalamannya itu ada banyak sekali perubahan-perubahan, seperti misalnya rotor RC-nya lebih compact, jadi lebih minim getaran, menambah torsi. Terus ada juga rantai ketengnya sekarang sudah sistem hidrolik. Nah, kalau misalkan sudah sistem hidrolik berarti butuh butuh pasokan oli di sana. Akhirnya juga mapping untuk olinya juga berubah. Jadi mesinnya ini literally mesin yang baru ya, beda dengan yang generasi sebelumnya. Ya, mungkin itu dari segi mesin. Kalau untuk fitur-fitur berkendara yang ada di instrument cluster itu nanti kita bahas sendiri, kan itu banyak banget. Saya pakai model intercom dari Retouch X5 di sini. Ini untuk mengoneksikan dari HP saya ke Retouch ini, dan HP-nya terkoneksi ke Y-Connect di Yamaha ini. Karena di yang TechMac ini sudah ada fitur namanya map ya, navigation, itu pakai Garmin. Dan bedanya lagi untuk yang TechMac apalagi ini, jadi di sini tuh nggak pakai lagi CCU ya, karena kan yang sebelumnya itu pakai CCU, konsumsi akinya boros, jadi kalau nggak dipakai dia tiba-tiba akinya drop ya. Nah, untuk yang di sini ada perbaikan dari sisi itu, jadi selain akinya juga diperbesar kapasitasnya. Nah, sistem untuk yang TechMac ini dia menggunakan modul dari Garmin, jadi nggak lagi menggunakan CCU, jadi itu lebih irit juga penggunaan kapasitas dayanya, dan akinya juga diperbesar. Memang kalau di Yamaha yang NMAX ini untuk keyless-nya disarankan untuk dimatikan untuk memutuskan seluruh kelistrikan pada saat akan diparkirkan di rumah dalam jangka waktu lama. Kita matikan, kita tahan aja nih 2-3 detik sampai nanti lampu ini tinggal, itu artinya sudah putus. Jadi kalau kita deketin, kita nyalain itu nggak bisa, artinya sudah diputus koneksinya seperti ini. Nanti kalau mau nyalain kita tinggal tahan lagi selama 2 detik, nanti dia nyala merah gitu, itu otomatis sudah langsung bisa kita gunakan. Itu untuk mengirit dari penggunaan aki kalau mau dipakai lama. Namun misalkan lupa nih udah pergi nih mau keluar kota, motor di rumah belum sempat dimatiin nih. Yamaha di sini sudah menyeting dalam waktu 9 hari kalau motor tidak digunakan otomatis sistem keyless-nya akan mati. Jadi untuk mengirit aki juga, jadi dia matikan secara otomatis 9 hari ya. Mungkin ke depan kita ada update software, kalau ya jangan 9 hari ya, mungkin 3 hari udah mati sendiri gitu. Jadi kalau kita lupa untuk matiinnya. Ya, sekarang kita coba posisi berkendara ya. Tinggi saya 165 cm, posisi duduk nyaman saya seperti ini. Jadi nggak terlalu ke belakang. Kalau terlalu belakang, kalau ini nanti jinjit. Jadi seperti ini, dan ini biasanya saya tumit, saya taruh di sini, ini enak banget nih. Tumit udah jatuh begini, udah tinggal naruh. Jadi nggak nahan kaki. Kalau begini memang lebih lurus. Cuman kaki ini masih ada nahan biar nggak ini. Walaupun memang karetnya sudah keset ya. Tapi enak, saya di sini tumit taruh di sini. Udah seperti ini jalan. Kendara bisa tegak. Begitu, ini enak banget posisinya. Dari generasi pertama, generasi kedua agak ngangkang, dan generasi yang ini mirip generasi pertama ya, cuman lebih nyaman. Untuk jok empuk banget. Cuman nggak tahu nanti kalau misalkan ini tinggi nih.
Ya, ini tinggi yang tadi saya bilang. Ini seperti ini. Kalau di dua kaki, tepak dua kaki, jinjit sedikit. Ini juga sepatu udah cukup tebal haknya ya. Karena ini terlalu lebar. Kalau misalkan munduran, makin jinjit lagi. Nah, nggak tahu nanti saya coba untuk papras joknya ya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Cuman karena memang lebar, mungkin nggak terlalu signifikan. Tapi kita coba dulu aja kalau udah ada yang nyoba duluan. Pokoknya seperti ini, lebih enak. Kalau satu kaki enak bisa turun. Seperti itu. Ya, kita coba jalan. Ya, kita coba di sini aja. Helm saya taruh ya. Karena juga kecepatan rendah. Posisi berkendara nyaman. Mesinnya halus, cuman untuk putaran bawah sedikit di RPM 1000 lah. Itu mulai gerak, itu ada sedikit getaran. Tuh, cuman setelah itu udah halus lagi. Begitu. Oke. Ya, mungkin itu aja pengalaman saya. Dia 130 km, pakai udah semingguan. SNK belum turun, jadi pemakaian baru ya dekat-dekat rumah aja. Karena kan akan melanggar peraturan. Ini plat nomor sementara buat beli bensin, karena beli bensin agak jauh ke depan rumah. Jadi kita perlu plat nomor seperti itu. Jadi sambil nunggu kita bisa keliling-keliling. Nah, alhamdulillah sudah 100. Ini sudah 2 minggu, hampir 2 minggu ya katanya informasinya SNK jadi dalam waktu 2 minggu. Nanti kalau SNK udah ada, kita coba berkendara agak jauh, kita coba lihat bagaimana rasanya sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Kalau untuk teknisnya atau untuk informasi lebih jelas mungkin udah banyak ya YouTuber yang membahas motor ini di Otomotif TV. Itu lengkap banget, saya lihat review juga dari situ, akhirnya kepencut dengan motor Yamaha NMAX ini. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Lalu komen-komen di bawah gimana mungkin yang sudah pernah pakai atau punya juga NMAX ini. Tolong berbagi keseruannya di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.